Suasana sore itu sepi. Hanya suara angin dan detak jam di dinding yang terdengar. Kami duduk berdampingan di kantor yang sudah mulai gelap. Tangannya tiba-tiba terulur, menyentuh jemariku pelan. Aku menoleh, tapi ia hanya menatap ke depan. Diam, tapi hangat. Udah lama ya kita nggak duduk begini, katanya pelan. Iya, jawabku, suaraku hampir tak terdengar. Kami tidak banyak bicara. Hanya saling diam, membiarkan waktu berjalan perlahan. Aku merasakan genggamannya semakin erat. Tidak berlebihan, tapi cukup untuk membuat jantungku berdebar tanpa alasan. Beberapa detik kemudian, ia menarik napas dalam-dalam. Kalau semua bisa diulang, aku cuma pengen satu hal. Aku menatapnya, menunggu kelanjutannya. Dan dengarkan semua ceritaku ini hanya di channel Drama Kemarin Sore. Namaku Putri Ramadhani, 38 tahun. Setiap pagi aku memulai hari dengan secangkir kopi pahit tanpa gula. Kebiasaanku sejak 5 tahun lalu, sejak aku resmi menjadi janda. Bukan karena aku tidak ingin manis, tapi karena hidup sudah cukup memberiku rasa itu, dan kemudian mengambilnya kembali. Aku bekerja di sebuah perusahaan properti besar bernama Graha Utama Properti. Posisi terakhirku, Kepala Divisi Pemasaran. Cukup tinggi untuk seorang wanita yang memulai karirnya dari bawah, apalagi setelah berjuang membesarkan anak seorang diri. Ya, aku punya seorang putri dewasa bernama Lucy, usianya 22 tahun. Ia mahasiswa arsitektur yang baru saja menyelesaikan kuliahnya. Cantik, cerdas, penuh semangat. Kadang aku merasa dia versi mudaku. Hanya saja lebih berani mencintai daripada aku. Pagi itu aku sedang memeriksa denah proyek perumahan baru di Depok Hills Residence. Proyek unggulan kami tahun ini. Laporan dari tim lapangan sudah menumpuk, dan aku menatapnya sambil menyesap kopi. Di meja kerja, terpajang foto keluargaku yang sederhana. Aku dan Lucy tersenyum di taman rumah lama kami. Aku selalu menatap foto itu setiap pagi, mengingatkan diri sendiri bahwa semua kerja keras ini bukan untuk ambisi, tapi untuk cinta. Teleponku berdering. Nama yang muncul di layar membuatku tersenyum. Lucy. Mama, sore ini bisa makan malam bareng aku, nggak? Tentu sayang. Kamu mau makan di mana? Di kafe baru depan kampus. Aku mau kenalin seseorang. Seseorang? Hehe ya. Nanti mama tahu deh. Nada suaranya membuatku menduga sesuatu. Ya mungkin dia akan mengenalkan pacarnya. Aku tersenyum tipis. Hati seorang ibu, walau sudah terbiasa tegar, tetap mudah bergetar saat anaknya bicara tentang cinta. Karena aku tahu, cinta bisa menjadi indah sekaligus menakutkan. Sore harinya, aku datang ke kafe yang dimaksud. Kafe itu hangat, dindingnya dipenuhi foto-foto kota tua dengan lampu gantung temaram. Aku mengenakan blus putih dan celana panjang krem, sederhana tapi tetap elegan. Ketika aku melangkah masuk, Lucy melambai riang. "Mama!" serunya sambil berdiri. Di sampingnya berdiri seorang pria muda berwajah tenang, tinggi, dan sopan. "Kenalin, Ma. Ini Soleh. Dia pacarku." Aku menatap pria itu. Ia menunduk sopan, lalu mengulurkan tangan. Tatapan matanya lembut, seperti pernah kulihat entah di mana. Aku menyambut ulurannya, tersenyum. "Senang kenal kamu, Soleh. Lucy sering cerita tentang kamu." "Terima kasih, Tante. Akhirnya saya bisa ketemu langsung." Kami berbincang ringan. Soleh ternyata bekerja di bidang arsitektur interior. Masih muda, tapi sudah banyak menangani proyek desain. Pembawaannya kalem, santun, dan penuh hormat. Persis tipe pria yang biasanya disukai ibu-ibu seperti aku untuk putrinya. Namun entah mengapa, di sela obrolan itu, ada sesuatu yang mengusik hatiku. Wajahnya, sorot matanya, begitu familiar. Seperti bayangan dari masa lalu yang tiba-tiba muncul di depan mata. Sampai akhirnya Lucy menyebut sesuatu yang membuat napasku tertahan. "Oh iya, Ma, Soleh ini anaknya Pak Parman. Kamu pasti tahu nama itu. Dulu kan Mama kerja bareng di kantor cabang Surabaya?" Aku terdiam. Waktu seakan berhenti sesaat, nama itu, Parman, adalah nama yang pernah begitu melekat di hatiku. Lelaki yang dulu menjadi atasanku, sekaligus cinta yang tak pernah sempat berakhir dengan bahagia. Aku tersenyum menutupi gugupku. "Oh, tentu Mama ingat. Dunia sempit ya." Lucy tidak menyadari getar halus di suaraku. Ia tertawa kecil sambil meraih tangan Soleh. Aku menatap mereka berdua, muda, bahagia, polos. Dan di balik senyumku, ada sesuatu yang perlahan terbangun di dalam dada. Bukan cinta baru, tapi bayangan cinta lama yang selama ini kukira telah mati, ternyata hanya tertidur. Malam itu,
Setelah pulang ke rumah, aku duduk di balkon sambil memandangi langit. Angin lembut menyapu wajahku. Aku mengingat lagi tatapan mata Soleh. Tatapan yang sama seperti tatapan ayahnya dulu. Ketika pertama kali ia memujiku karena berhasil menutup proyek besar. Perasaan aneh mulai tumbuh, antara nostalgia dan kekhawatiran. Aku menutup mata, menarik napas panjang. Tuhan, bisiku, tolong jangan uji aku lewat cinta lagi. Aku sudah cukup belajar cara kehilangan. Tapi entah mengapa, hatiku justru berdebar, seperti sesuatu yang tak lama lagi akan datang kembali. Sepekan setelah pertemuan di kafe itu, aku masih belum bisa benar-benar tenang. Nama Parman terus terngiang di kepala seperti gema masa lalu yang menolak padam. Aku mencoba fokus pada pekerjaan di kantor. Proyek besar di Depok Hills Residence sedang memasuki tahap akhir, dan semua mata tertuju padaku sebagai kepala divisi pemasaran. Tapi setiap kali aku membuka dokumen proyek, pikiranku malah melayang ke wajah Soleh dan sosok ayahnya. Entah mengapa, aku merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan cinta yang setidaknya belum, tapi lebih seperti bayangan rasa yang dulu sempat ada, kini berputar kembali lewat takdir yang aneh. Siang itu, saat sedang memeriksa laporan tim lapangan, sekretarisku, Rina, datang dengan wajah sedikit gugup. Bu Putri, direktur baru proyek Depok Hills sudah datang. Katanya mau langsung bertemu ibu di ruang rapat. Aku mengangguk. Baik, suruh tunggu 5 menit. Saya sisipkan data dulu. Rina mengangguk dan keluar. Aku tak terlalu peduli siapa direktur barunya. Dalam dunia properti, pergantian pimpinan proyek adalah hal biasa. Aku menata map biru di meja, menyesap sedikit kopi, lalu melangkah ke ruang rapat dengan langkah percaya diri. Namun begitu aku membuka pintu dan melihat siapa yang duduk di kursi utama, langkahku berhenti. Dialah Parman. Masih dengan postur tegap, rambut mulai memutih di pelipis, dan senyum yang dulu pernah membuatku kehilangan arah. Waktu memang telah berjalan, tapi caranya menatapku sama seperti dulu. Hangat, tenang, dan mengingatkan. Putri? Suaranya lembut, nyaris berbisik. Pak Parman? Jawabku ragu. Ia berdiri, menatapku penuh makna. Sudah lama sekali ya. Sepertinya dunia memang kecil. Aku mencoba tersenyum profesional. Selamat datang di proyek Depok Hills, Pak. Saya yang akan bantu koordinasi lapangan dan marketing. Saya tahu, katanya sambil menatap mataku. Saya yang minta langsung supaya kamu yang menangani. Aku tercekat sejenak. Ada sesuatu di balik kata-katanya. Sesuatu yang membuat jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Namun aku menahan diri, menegakkan bahu, dan mulai membahas pekerjaan. Kami berbicara soal target penjualan, kerjasama vendor, dan strategi promosi. Tapi di sela pembicaraan itu, aku bisa merasakan sesuatu yang tak terlihat, tapi nyata. Ketegangan halus, nostalgia yang menari di antara kata-kata. Sesekali pandangan kami bertemu, ada jeda di udara. Hanya sekejap, tapi cukup untuk membuatku kehilangan fokus. Kamu masih sama seperti dulu, katanya tiba-tiba di sela pembicaraan. Sama bagaimana, Pak? Tegas, tapi tetap punya sisi lembut yang nggak bisa kamu sembunyikan. Aku tertawa pelan, mencoba mencairkan suasana. Saya sudah berubah banyak, Pak. Sekarang lebih keras kepala mungkin. Keras kepala justru membuatmu bertahan. Dan itu yang dulu membuat saya kagum. Aku menunduk, pura-pura membaca berkas. Ucapan itu terlalu jujur. Terlalu berbahaya untuk dua orang yang pernah punya masa lalu. Apalagi sekarang anak-anak kami menjalin hubungan serius. Sore hari, rapat selesai. Aku berjalan keluar lebih dulu, mencoba menenangkan diri. Namun langkahku terhenti saat suara Parman memanggil pelan dari belakang. Putri, tunggu sebentar, aku menoleh. Ia berdiri di dekat jendela besar yang menghadap kota. Sinar matahari sore menyorot wajahnya yang kini tampak lebih matang. Aku mendekat dengan hati-hati. Ada yang ingin Bapak sampaikan? Boleh kita bicara? Bukan sebagai rekan kerja? Aku menatapnya, mencoba membaca maksud di matanya. Bicara tentang apa? Ia terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara pelan, nyaris seperti penyesalan. Tentang masa lalu yang mungkin belum selesai. Aku menatapnya tanpa kata. Dalam diam, kenangan itu kembali. Bagaimana dulu kami pernah hampir menikah sebelum aku tahu bahwa anakku berpacaran dengan anaknya. Bagaimana aku memilih mundur demi Lucy. Dan bagaimana sejak itu kami tak pernah lagi berbicara. Parman menunduk sejenak, lalu tersenyum lemah. Aku hanya ingin bilang, aku tidak pernah benar-benar bisa melupakanmu, Putri. Udara di ruangan seakan berhenti bergerak.
Aku menatapnya lama, antara percaya dan tidak. Lalu, dengan suara yang bergetar halus, aku menjawab, "Pak, tolong jangan buka lagi hal yang sudah saya kubur dalam-dalam. Kita berdua sudah punya tanggung jawab masing-masing. Dunia kita sekarang berbeda." "Tapi perasaan itu tidak berubah," katanya lirih. "Dan justru itu masalahnya, Pak," jawabku. "Perasaan yang tidak berubah kadang bisa menyakiti lebih dalam dari perasaan yang hilang." Kami sama-sama terdiam. Sesaat ia mengangkat tangannya, seperti ingin menyentuh bahuku tapi urung. Aku tahu sentuhan kecil saja bisa membuat pertahananku runtuh. Akhirnya aku berkata pelan, "Saya harus pergi. Masih ada presentasi ke klien sore ini." Aku melangkah cepat meninggalkan ruangan itu. Begitu pintu tertutup, aku bersandar pada dinding koridor, menarik napas panjang. Hatiku berdebar tak karuan. Bukan karena aku masih mencintainya. Mungkin karena aku tahu cinta itu belum sempat selesai. Dan kini takdir membawanya kembali tepat di hadapanku. Malam itu aku tak bisa tidur. Langit di luar jendela gelap, tapi pikiranku terang oleh kenangan yang dulu coba kulupakan. Aku menatap layar ponsel yang sunyi, berharap tak ada pesan masuk. Namun justru ada satu pesan, singkat dan membuat dadaku bergetar. "Parman, aku minta maaf kalau kehadiranku membuatmu tidak nyaman. Tapi mungkin ini cara semesta memberi kita kesempatan untuk menyelesaikan yang dulu belum selesai." Aku menatap pesan itu lama, kemudian kuletakkan ponsel di meja. Kupeluk bantal di dada, mencoba menenangkan diri. Di luar hujan turun perlahan, dan di dalam hati, aku tahu masa lalu yang kupikir sudah terkubur, kini perlahan hidup kembali. Sudah seminggu sejak pesan itu kuterima. Pesan dari Parman yang seharusnya kuabaikan. Tapi entah kenapa, masih tersimpan rapi di ponselku. Setiap kali aku membaca kalimatnya, mungkin ini cara semesta memberi kita kesempatan untuk menyelesaikan yang dulu belum selesai, hatiku terasa bergetar. Bukan karena ingin membuka masa lalu, tapi karena takut perasaanku sendiri belum benar-benar selesai. Aku menatap cermin pagi itu. Perempuan di balik pantulan kaca tampak tenang, dengan riasan tipis dan rambut yang disanggul rapi. Tapi di balik itu ada hati yang sedang bimbang. "Kamu sudah dewasa, Putri," bisikku pada diri sendiri. "Kamu sudah tahu batasnya. Namun hidup punya caranya sendiri untuk menguji keyakinan seseorang." Hari itu kami dijadwalkan melakukan survei lokasi proyek baru di Bogor. Aku, Parman, dan beberapa anggota tim, kami berangkat pagi, menumpang mobil kantor yang dikendarai sopir. Sepanjang perjalanan, suasana di dalam mobil terasa canggung tapi tenang. Parman duduk di sampingku. Ia berusaha berbicara tentang pekerjaan, tapi di antara percakapan profesional itu, ada jeda yang terlalu panjang. Seperti ada sesuatu yang tertahan. "Kamu masih suka kopi tanpa gula?" tanyanya tiba-tiba. Aku menoleh, terkejut. "Masih ingat?" Ia tersenyum tipis. "Aku ingat banyak hal tentang kamu." Aku terdiam, memandang keluar jendela, menyembunyikan wajahku yang mulai panas. Bagaimana mungkin ia masih mengingat hal sekecil itu setelah bertahun-tahun? Sesampainya di lokasi, kami meninjau area perumahan yang akan dibangun. Udara pagi sejuk, pepohonan masih rindang, dan suara burung bercampur dengan aroma tanah basah. Aku sibuk mencatat beberapa hal di tabletku, memastikan semua sesuai rencana. Namun saat melangkah di antara lahan kosong, tumit sepatuku terselip di tanah berlumpur. Aku nyaris terjatuh, tapi tiba-tiba tangan kuat menahan lenganku. "Hati-hati, Putri." Suara itu begitu dekat di telingaku. Aku menoleh. Parman menatapku. Tangannya masih menggenggam lenganku dengan erat. Seketika dunia terasa berhenti. Tidak ada suara, tidak ada orang lain. Hanya kami berdua, terjebak dalam momen yang seharusnya tidak terjadi. Aku buru-buru menarik tanganku pelan. "Terima kasih, Pak." "Sama-sama," jawabnya pelan. Tapi suaranya terdengar hangat, terlalu hangat. Sore itu setelah pekerjaan selesai, tim lain pulang lebih dulu dengan mobil kantor kedua. Aku dan Parman harus menunggu sopir yang terjebak macet di jalan tol. Kami duduk di saung bambu kecil dekat lokasi proyek, menunggu sambil menikmati teh hangat yang disediakan penjaga lahan. Langit mulai jingga. Hening hanya suara angin dan detak jantungku sendiri. "Putri," katanya pelan, memecah keheningan. "Kamu tahu, selama ini aku sering menyesal." Aku menatapnya ragu. "Menyesal karena apa, Pak?" "Karena dulu aku tidak cukup berani memperjuangkanmu. Aku pikir dengan membiarkan kamu pergi, semuanya akan baik-baik saja. Tapi ternyata tidak." Aku menghela napas panjang. "Jangan bicara begitu lagi, Pak. Kita sudah melewati masa itu." "Tapi aku belum," katanya.
Aku masih di sana, Putri. Kata-katanya menembus pertahananku. Ada bagian dari diriku yang ingin menjauh, tapi juga ada bagian kecil yang ingin menangis karena rindu. Aku menunduk, menggenggam cangkir teh yang mulai dingin. Pak, Lucy dan Soleh sudah saling mencintai. Kita nggak boleh membuka luka lama. Aku tahu, jawabnya lembut. Aku nggak mau menyakiti siapapun. Aku cuma ingin jujur. Aku masih menyayangimu. Udara seolah menahan napas. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Yang bisa kulakukan hanya berdiri, menatap langit sore yang mulai memerah. Kalau Bapak masih menghargai saya, kataku pelan, tolong jangan katakan itu lagi. Karena setiap kali Bapak bicara begitu, saya harus berpura-pura tidak mendengarnya. Padahal hati saya bergetar. Aku melangkah menjauh beberapa langkah. Parman tidak menyusul. Kami sama-sama diam. Beberapa menit kemudian, sopir datang. Perjalanan pulang berlangsung tanpa banyak bicara. Namun sepanjang jalan aku tahu, sesuatu telah berubah. Aku sudah berusaha melupakan, tapi kenyataannya, cinta itu masih ada. Dan kini, ia mulai bangkit lagi dari tempat yang seharusnya terkubur. Malamnya, di rumah, Lucy datang ke kamar membawa kabar gembira. Mah, Soleh mau ajak aku ketemu keluarganya resmi minggu depan. Katanya mau bahas rencana pertunangan. Aku memaksakan senyum. Wah, cepat juga ya. Mama senang sayang, tapi dalam hati aku gemetar. Bagaimana aku harus bersikap nanti? Ketika aku harus duduk satu meja lagi dengan Parman. Kali ini bukan sebagai rekan kerja, tapi sebagai calon besan, aku menatap wajah bahagia anakku. Dan di saat yang sama, aku tahu, hidupku baru saja memasuki bab yang paling rumit. Sudah hampir 2 minggu sejak kejadian di proyek Bogor itu. Aku mencoba bersikap seolah semuanya biasa saja. Seperti tidak ada perasaan yang sempat muncul di sela hujan sore dan secangkir teh hangat. Tapi setiap kali aku melihat Parman di kantor, jantungku berdetak tidak teratur. Kami sering harus berdiskusi berdua tentang strategi pemasaran, dan setiap kali itu terjadi, aku selalu menjaga jarak yang aman, setidaknya secara fisik. Karena di dalam hati, jarak itu terasa makin kabur. Pagi itu, kami punya rapat dengan calon investor. Aku mengenakan blazer abu-abu dan sepatu hitam. Rambutku digulung rapi. Aku ingin terlihat profesional. Tidak ada lagi tanda-tanda kegugupan atau kenangan yang bisa dibaca siapapun. Parman sudah menunggu di ruang rapat. Ia berdiri saat aku masuk, seperti kebiasaannya dulu yang selalu sopan. Selamat pagi, Putri, katanya. Pagi, Pak, jawabku singkat. Kami berbicara tentang angka, grafik, rencana penjualan. Suara kami datar, formal, tapi di sela kalimat-kalimat itu aku tahu ada hal yang tidak bisa sepenuhnya kami sembunyikan. Perasaan yang belum padam. Setelah rapat selesai, ia memanggilku sebelum aku sempat keluar. Putri bisa sebentar? Ada apa, Pak? Kita perlu bahas revisi desain brosur, tapi mungkin lebih tenang kalau di ruanganku. Aku mengangguk. Kami pun berjalan menuju ruangannya. Di sana kuliah membikin laptop dan mulai menjelaskan konsep baru. Namun semakin lama, pembicaraan itu bergeser dari pekerjaan menjadi obrolan ringan, lalu perlahan berubah menjadi percakapan hati. Kamu kelihatan capek, katanya lembut. Biasa, proyek besar memang menyita waktu, jawabku sambil tersenyum tipis. Kamu selalu begitu, memikul semuanya sendiri. Itu pilihan saya, Pak. Saya sudah terbiasa kuat. Ia menatapku dalam diam. Kamu tidak harus selalu kuat, Putri. Aku terdiam. Kata-katanya sederhana, tapi langsung menembus dinding pertahananku. Seketika aku merasa lelah, bukan karena pekerjaan, tapi karena terlalu lama berpura-pura baik-baik saja. Kadang aku iri sama kamu, lanjutnya. Kamu bisa menatap masa depan dengan tenang. Aku masih terjebak di masa lalu. Aku menatapnya, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Jangan begitu, Pak. Kita sudah punya jalan masing-masing. Masa lalu itu, biarlah jadi pelajaran. Tapi pelajaran itu terlalu indah untuk dilupakan. Aku berdiri, mencoba mengakhiri percakapan. Saya harus kembali ke meja kerja, Pak. Masih ada klien yang harus saya temui. Tapi sebelum aku sempat melangkah, Parman berkata pelan, Putri, aku janji nggak akan ganggu kamu lagi. Aku cuma ingin kamu tahu, perasaanku masih sama. Dan aku bersyukur pernah mencintai kamu, meskipun nggak bisa memiliki. Aku berhenti di ambang pintu. Tidak menoleh, tidak menjawab, hanya menarik napas panjang, lalu melangkah pergi dengan langkah cepat. Di luar ruangan, aku menatap jendela besar yang menghadap ke taman belakang kantor. Langit tampak mendung, seperti hatiku.
Sore harinya, di rumah, Lucy datang dengan wajah cerah. "Ma, minggu depan keluarga Soleh mau datang ke rumah buat lamaran. Mama harus siap ya." Aku memaksakan senyum. "Tentu sayang. Mama akan siapkan semuanya." Lucy memelukku dengan bahagia. Aku membalas pelukannya, tapi di dalam hati, aku hampir tak bisa bernapas. Aku akan bertemu lagi dengan Parman. Kali ini sebagai calon besan. Dan aku harus bertingkah seolah tak pernah ada apa-apa di antara kami. Malam itu, aku duduk di teras rumah sendirian. Lampu-lampu kota terlihat redup di kejauhan. Aku menulis sesuatu di buku catatanku. Kebiasaan lamaku setiap kali hatiku kacau. Tuhan, aku sudah belajar banyak tentang cinta. Dulu aku mencintai tanpa logika. Sekarang aku mencoba mencintai tanpa luka. Tapi mengapa? Justru saat aku sudah rela melepaskan, engkau mempertemukanku lagi dengannya. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma hujan dari kejauhan. Aku menutup buku itu, lalu menatap langit. Aku tahu khayana ini belum selesai. Dan kali ini, taruhannya bukan hanya hatiku, tapi juga kebahagiaan anakku sendiri. Hari yang kutakuti akhirnya tiba. Pagi ini, rumahku dipenuhi aroma bunga melati dan kue kering. Lucy mondar-mandir dengan gaun sederhana berwarna biru muda, wajahnya berseri penuh bahagia. Hari ini keluarga Soleh akan datang melamar. Aku tersenyum melihatnya. Ada kebahagiaan yang tulus di wajah anakku, dan itu cukup bagiku untuk menenangkan hati. Setidaknya mencoba. Namun di balik senyum itu jantungku berdetak cepat. Karena aku tahu, orang yang akan datang bersama Soleh bukan hanya calon besanku, tapi juga lelaki yang dulu pernah mengisi hatiku, Parman. Tepat pukul 10, rombongan keluarga Soleh tiba. Aku berdiri di depan pintu bersama Lucy. Dan begitu pintu terbuka, waktu seolah berhenti. Soleh masuk lebih dulu, membawa senyum hangat dan kotak cincin. Di belakangnya, langkah Parman pelan tapi pasti. Tatapan kami bertemu sesaat, dan di detik itu, semua kenangan yang kukubur dalam-dalam seperti hidup kembali. "Assalamualaikum," katanya pelan. Suaranya masih seperti dulu, tenang dan penuh wibawa. "Waalaikumsalam," jawabku mencoba tegar. "Silakan masuk, Pak." Kami duduk di ruang tamu. Hawa hangat, tapi di dalam dadaku seperti ada badai kecil yang siap pecah kapan saja. Parman duduk di seberangku, sementara kedua anak kami di tengah, tampak bahagia dan saling menggenggam tangan. "Terima kasih, Bu Putri," ujar Parman sopan. "Hari ini niat kami baik, untuk melamar Lucy, anak ibu, bagi Soleh." Aku menunduk sedikit, mengangguk. "Saya juga berterima kasih, Pak. Saya senang anak-anak kita saling mencintai." Kami berbicara dengan bahasa formal. Semua berjalan rapi, seperti dua orang dewasa yang sudah pandai menyembunyikan masa lalu di balik sopan santun. Namun setiap kali aku menatap Lucy dan Soleh yang saling bertukar senyum, hatiku terasa perih. Bukan karena cemburu, tapi karena aku sadar, cinta yang dulu kami simpan harus benar-benar mati mulai hari ini. Tak ada ruang lagi bagi kenangan lama di antara dua keluarga yang kini akan bersatu. Setelah acara lamaran selesai, tamu-tamu mulai berpamitan. Soleh sibuk membantu Lucy membereskan meja, sementara Parman mendekat kepadaku perlahan. "Terima kasih sudah menerima kami dengan baik, Putri," katanya pelan. "Sama-sama, Pak. Ini memang sudah seharusnya. Kamu kelihatan bahagia untuk mereka." "Saya memang bahagia, Pak," jawabku. "Mereka pantas mendapatkan cinta yang tidak rumit." Ia terdiam. Tatapan matanya penuh makna, seperti ingin mengatakan banyak hal. Tapi tahu tak ada kata yang pantas lagi diucapkan. "Putri," suaranya nyaris berbisik. "Kamu tahu melihat anak-anak kita bersama seperti ini, aku merasa bersyukur sekaligus." Hancur, aku menatapnya sebentar, menahan air mata. "Jangan hancur, Pak. Kita harusnya bersyukur. Mungkin inilah cara Tuhan mengajarkan arti cinta sejati, melepaskan tanpa kebencian." Parman tersenyum pahit. "Kamu selalu bisa berkata seindah itu. Dulu pun begitu. Dan itu yang membuatku jatuh cinta." Aku tertegun. Tapi sebelum sempat menjawab, Lucy memanggil dari ruang tengah. "Ma, Papa Soleh, sini foto bareng dulu." Kami berjalan mendekat. Soleh mengarahkan kamera ponselnya. Kami berdiri bersebelahan, terlalu dekat untuk dua hati yang berusaha saling melupakan. Saat foto diambil, jemariku tanpa sengaja menyentuh tangannya. Hanya sedetik, tapi cukup membuat napasku berhenti sejenak. Aku menarik tangan perlahan, menatap ke arah anak-anak kami yang tersenyum bahagia. Dan dalam hati aku berbisik, "Tuhan, lindungi mereka. Jangan biarkan cinta masa lalu kami merusak kebahagiaan yang baru." Malamnya,
Setelah semua tamu pulang, aku duduk sendirian di ruang tamu yang kini sunyi. Foto lamaran di ponsel Lucy masih terbayang di kepalaku. Wajah kami berempat terlihat sempurna, seperti keluarga yang bahagia tanpa rahasia, padahal hanya aku dan Parman yang tahu. Ada cinta yang belum benar-benar padam di balik senyum itu. Aku menarik napas panjang, menatap langit malam dari jendela. Mungkin memang begini cara Tuhan bekerja, bisiku. Kadang cinta yang benar tidak harus dimiliki. Cukup dijaga, agar tidak menyakiti siapapun. Namun jauh di dalam hati aku tahu, rasa itu belum benar-benar hilang. Ia hanya bersembunyi, menunggu waktu untuk kembali menguji. Dan aku belum siap, jika waktu itu datang lagi. Sudah sebulan berlalu sejak lamaran itu. Lucy dan Soleh semakin sering bersama, memilih dekorasi pernikahan, membahas undangan, hingga fitting baju. Aku berusaha ikut bahagia, benar-benar berusaha. Tapi setiap kali mendengar nama Soleh, bayangan Parman kembali muncul. Sebagai calon besan, kami sering berkomunikasi. Awalnya soal teknis, tempat acara, jadwal pertemuan, tamu undangan. Namun semakin sering kami bicara, semakin sulit rasanya menjaga jarak. Karena setiap kalimat sopan yang terucap selalu membawa sisa kehangatan masa lalu. Suatu sore, Parman mengajakku bertemu di kafe dekat kantor untuk membahas lokasi resepsi. Aku sempat ragu, tapi menolak pun akan menimbulkan tanda tanya dari anak-anak. Akhirnya aku datang, dengan tekad bulat untuk hanya berbicara profesional. Kafe itu tidak terlalu ramai. Parman sudah duduk di pojok, menatap jendela. Aku menarik kursi di depannya. Maaf kalau saya agak telat, tadi sempat macet. Tidak apa-apa, Putri. Aku juga baru datang. Kami membahas hal-hal formal. Tanggal akad, catering, jumlah tamu. Tapi seperti biasa, di antara percakapan itu, muncul jeda-jeda yang terlalu lama. Jeda yang dipenuhi kenangan. Putri, katanya tiba-tiba, suaranya pelan. Kamu masih suka bunga mawar putih? Aku tertegun. Masih, kenapa? Aku ingat, kamu dulu selalu bilang mawar putih itu tanda ketulusan. Aku sempat pesan untuk dekorasi di pernikahan anak-anak. Rasanya cocok. Aku menatapnya lama. Kenapa kamu masih ingat hal sekecil itu? Karena hal kecil itu dulu yang membuat aku jatuh cinta. Aku terdiam. Udara seakan menegang di antara kami. Lalu aku mengalihkan pandang, berusaha mengendalikan diri. Pak, jangan bicarakan itu lagi. Kita sudah di jalan yang berbeda. Anak-anak akan segera menikah. Jangan sampai ada hal yang membuat mereka salah paham. Parman mengangguk pelan. Aku tahu, tapi aku juga manusia, Putri. Kadang rindu itu datang tanpa diundang. Aku menarik napas panjang, lalu berdiri. Saya pamit dulu, Pak. Tolong jangan hubungi saya lagi selain untuk urusan anak-anak. Aku melangkah pergi, meninggalkannya sendirian di meja itu. Namun di luar kafe, aku berhenti sejenak. Hatiku terasa berat. Aku ingin kuat, tapi entah mengapa, mataku terasa hangat. Beberapa hari kemudian, Lucy datang ke kamarku sambil membawa ponsel. Ma, lihat deh. Papa Soleh katanya mau bantu Mama bikin video profil keluarga untuk acara pernikahan. Jadi nanti Mama sama Papa Soleh diwawancara bareng. Lucu ya? Aku hampir menjatuhkan cangkir teh di tanganku. Wawancarain bareng? Iya. Nanti direkam minggu depan di rumah Papa Soleh. Mama harus datang ya. Aku tersenyum kaku. Iya sayang. Tentu, malam itu aku tidak bisa tidur. Aku menatap langit-langit kamar dan bertanya dalam hati, sampai kapan Tuhan akan mempertemukan aku dengan dia dalam situasi seperti ini? Padahal aku sudah rela melepas, sudah ikhlas mengubur semua rasa. Tapi entah kenapa, setiap kali aku menjauh, takdir seolah menarikku kembali ke arahnya. Hari yang ditentukan pun tiba. Aku datang ke rumah keluarga Soleh. Rumah yang dulu juga pernah kudatangi sebagai calon besan, tapi dengan perasaan yang berbeda. Kini aku berdiri di ruang tamu sambil menatap Parman yang sedang mempersiapkan kamera bersama tim dokumentasi. Kami saling tersenyum sekilas, sopan tapi canggung. Wawancara dimulai. Pertanyaannya sederhana, tentang anak, kebanggaan orang tua, dan doa untuk pernikahan mereka. Ibu Putri, apa harapan terbesar ibu untuk pernikahan anak ibu? Tanya pembawa acara. Aku tersenyum. Saya hanya ingin Lucy dan Soleh hidup dengan cinta yang saling menguatkan, bukan saling melemahkan. Saya ingin mereka belajar bahwa cinta sejati itu bukan tentang memiliki, tapi tentang memberi ruang untuk tumbuh bersama. Parman menatapku lama setelah aku selesai bicara. Wajahnya tampak tenang tapi matanya basah. Dan tanpa sadar aku pun menunduk. Kata-kataku mungkin untuk anak-anak,
tapi sesungguhnya aku sedang berbicara pada diriku sendiri. Setelah sesi wawancara berakhir, Parman menghampiriku di halaman. Kata-katamu tadi, seperti pesan untuk kita berdua. Aku hanya tersenyum samar. Mungkin memang begitu, Pak. Karena saya juga masih belajar bagaimana cara mencintai dengan cara yang benar. Dan mungkin, jawabnya pelan, cara yang benar adalah tidak saling melukai meski dengan jarak. Kami berdua terdiam. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma bunga mawar putih dari taman belakang. Aku melangkah pergi perlahan, meninggalkan dia berdiri sendirian di bawah sinar matahari yang hampir tenggelam. Namun saat aku berjalan ke mobil, aku tahu, perasaan ini belum benar-benar selesai, dan aku takut badai berikutnya akan datang dari arah yang tak pernah kuduga. Waktu berjalan cepat. Hari pernikahan Lucy dan Soleh tinggal 2 minggu lagi. Rumahku ramai setiap hari. Penjahit datang silih berganti, undangan terus berdatangan, dan Lucy makin sibuk dengan berbagai persiapan. Aku mencoba menikmati semua itu, tapi jauh di dalam hati, ada rasa was-was yang sulit dijelaskan. Mungkin karena aku tahu, di setiap langkah yang kuambil, bayangan masa lalu masih setia mengikutiku. Bayangan tentang Parman. Suatu sore, aku menerima telepon dari Lucy. Suaranya terdengar panik. "Ma, laptop Soleh rusak, semua file desain undangan hilang. Mama punya salinannya kan?" "Tidak, sayang. Tapi bukankah Papa Soleh yang bantu mendesain juga?" "Iya, tapi Papa lagi di luar kota. Coba Mama tanya deh ke dia. Mungkin dia masih simpan." Aku menghela napas. Aku tahu ini artinya aku harus menghubungi Parman lagi. Sesuatu yang akhir-akhir ini selalu kuhindari. Beberapa menit kemudian aku memberanikan diri meneleponnya. "Hello, Pak Parman. Maaf mengganggu. File undangan anak-anak hilang. Apakah Bapak masih punya salinannya?" "Oh iya, masih. Ada di kantor. Kalau Ibu mau, saya antar langsung ke rumah, biar anak-anak bisa cetak ulang." Aku terdiam sesaat. "Baiklah Pak, terima kasih. Tapi nanti malam saja, biar tidak ramai." "Baik. Saya ke sana habis maghrib." Aku menutup telepon, dan tanpa sadar, tanganku bergetar. Entah kenapa, ada firasat bahwa malam ini tidak akan berjalan seperti biasa. Malam itu, hujan turun rintik-rintik. Aku menyiapkan teh panas di ruang tamu. Tak lama kemudian, mobil Parman berhenti di depan rumah. Ia datang membawa flash disk dan beberapa berkas. "Terima kasih, Pak," ucapku pelan sambil menerima. "Tidak apa-apa. Sekalian saya titip beberapa dokumen cadangan untuk acara nanti." Kami duduk sebentar. Awalnya hanya membicarakan urusan teknis. Namun kemudian suasana berubah hening. Hanya suara hujan di luar jendela yang terdengar. "Putri," katanya tiba-tiba, "kamu tahu, setiap kali aku datang ke rumah ini, rasanya seperti pulang ke tempat yang pernah hilang." Aku menatapnya, tidak tahu harus berkata apa. "Pak, tolong jangan bicara seperti itu lagi. Aku tahu ini salah, tapi aku tidak bisa berpura-pura lagi. Aku masih menyimpan rasa itu, bahkan setelah semua yang terjadi." Aku berdiri, mencoba menjaga jarak. "Kita tidak boleh seperti ini. Anak-anak akan menikah. Kalau mereka tahu..." Belum sempat aku melanjutkan, suara pintu depan terdengar. Soleh masuk dengan wajah lelah, basah oleh hujan. Matanya langsung tertuju pada kami berdua yang berdiri di ruang tamu. "Papa," katanya pelan, menatap bergantian antara aku dan ayahnya. "Papa ngapain di sini malam-malam?" Suasana membeku. Aku tergagap. "Soleh, Papa kamu cuma antar file undangan, itu saja." "Kenapa nggak suruh aku aja jemput, Ma?" Parman mencoba menjelaskan. "Kamu lagi sibuk, Nak. Papa kelihatan aneh." Dari dulu aku ngerasa Papa dan Tante Putri terlalu dekat. Aku menelan ludah. "Soleh, kamu salah paham. Nggak ada apa-apa antara kami." Namun Soleh menatap kami dengan pandangan yang tajam, seperti sedang menyatukan potongan-potongan puzzle yang selama ini tersembunyi. "Dulu aku pernah dengar Mama bilang nama Putri waktu masih kecil. Aku kira cuma teman kerja Papa." "Sudahlah, Nak," kata Parman pelan. "Itu masa lalu." "Masa lalu apa, Pak?" Suasana semakin tegang. Aku hampir menangis. "Soleh, dengar Mama baik-baik. Dulu memang kami pernah dekat, tapi itu sudah lama sekali, sebelum kamu kenal Lucy. Sekarang semuanya sudah selesai." Soleh terdiam. Matanya berkaca-kaca, tapi ia mencoba menahan. "Berarti, Lucy tahu nggak soal ini?" "Tidak. Dan tolong jangan bilang apa-apa padanya," pintaku lirih. "Jangan rusak kebahagiaan yang sudah mereka bangun." Soleh menatapku lama,
lalu menunduk. Aku nggak tahu harus marah atau sedih, tapi aku janji aku akan jaga Lucy. Cuman satu hal, Ma, tolong jaga jarak dari Papa mulai sekarang. Kata-katanya membuat dadaku sesak. Aku hanya bisa mengangguk, menahan tangis. Soleh pun pergi ke kamarnya, meninggalkan kami berdua dalam keheningan. Parman menatapku penuh penyesalan. Aku minta maaf, Putri, aku yang salah. Tidak, Pak. Mungkin ini cara Tuhan untuk mengingatkan kita. Cinta ini sudah seharusnya berhenti di sini. Hujan di luar makin deras, seperti menegaskan akhir dari sesuatu yang tak seharusnya dimulai lagi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa kehilangan. Bukan karena seseorang pergi, tapi karena aku akhirnya sadar. Ada cinta yang hanya bisa hidup dalam diam. Sejak malam itu, semuanya berubah. Soleh tak lagi sehangat biasanya. Ia tetap sopan, tetap memanggilku Bu Putri. Tapi aku tahu, ada jarak yang tiba-tiba tumbuh di antara kami. Aku memahami alasannya. Ia sedang mencoba memproses sesuatu yang seharusnya tak pernah perlu ia tahu. Parman pun tidak lagi menghubungiku. Tidak ada pesan, tidak ada telepon, tidak ada alasan baru untuk bertemu. Dan untuk pertama kalinya aku benar-benar merasa sepi. Namun di balik sepi itu ada sedikit rasa lega. Mungkin memang begini cara Tuhan menegur, agar aku berhenti memelihara sesuatu yang seharusnya sudah dikubur. Aku mulai mengisi hariku dengan bekerja lebih giat, mendekatkan diri pada Lucy, dan membantu persiapan pernikahan sebisaku. Suatu pagi, Lucy menatapku penuh semangat. Ma, aku mau minta tolong. Boleh nggak Mama bantu pilih lokasi bulan madu kami? Aku pengen yang romantis tapi nggak jauh-jauh banget. Aku tersenyum kecil. Boleh sayang. Mama tahu tempat bagus di Lombok, tepi pantai, tenang dan indah. Cocok buat kalian. Ah, Mama memang paling tahu. Mendengar tawa Lucy membuat hatiku sedikit lebih ringan. Aku ingin memusatkan seluruh perhatianku padanya. Bukan pada kenangan yang sudah seharusnya tinggal di masa lalu. Namun kedamaian itu tak bertahan lama. Beberapa hari kemudian, saat sedang di kantor, aku mendapat kabar mengejutkan. Pak Parman jatuh sakit saat rapat di proyek luar kota. Tim kami segera mengabarkan bahwa beliau dilarikan ke rumah sakit terdekat karena kelelahan berat. Tanganku gemetar mendengar kabar itu. Hatiku langsung panik, tapi aku menahan diri. Aku tahu aku tidak bisa datang seenaknya. Bukan lagi posisiku untuk menunjukkan kepedulian secara terbuka. Namun malamnya, Lucy tiba-tiba menelepon dengan suara cemas. Ma, Papa Soleh masuk rumah sakit, katanya karena kelelahan. Soleh lagi di sana, tapi katanya Papa nyebut nama Mama waktu setengah sadar. Aku terdiam. Suara Lucy seperti menggema di kepalaku. Nyebut nama Mama? Iya, aku juga bingung. Tapi Soleh nggak cerita banyak. Mama mau ikut jenguk nggak besok? Aku tak bisa menjawab segera. Ada benturan antara logika dan perasaan di dalam dada. Namun setelah diam beberapa detik, aku berkata pelan. Baik, Ma akan ikut. Keesokan paginya aku datang ke rumah sakit bersama Lucy. Parman tampak lemah di ranjangnya, dengan selang infus di tangan. Soleh duduk di sisi kanan, sementara aku berdiri agak jauh, berusaha menjaga jarak. Ketika ia membuka mata dan melihatku, senyum kecil muncul di wajahnya. Putri, bisiknya lirih. Jangan banyak bicara dulu, Pak, kataku lembut. Istirahat saja. Namun matanya terus menatapku, bukan dengan cinta, tapi seperti seseorang yang sedang menyesal atas banyak hal. Aku minta maaf kalau semua ini bikin kamu susah. Sudahlah, Pak. Tidak perlu minta maaf. Yang penting Bapak cepat sembuh. Lucy dan Soleh saling bertukar pandang, lalu keluar sebentar untuk membeli makanan. Tinggallah aku dan Parman berdua. Aku tahu kamu ingin menjauh, katanya pelan. Dan itu benar. Tapi sebelum semuanya selesai, aku cuma ingin bilang satu hal. Aku menatapnya. Apa itu, Pak? Terima kasih sudah hadir di hidupku, bahkan kalau cuma sebentar. Aku tersenyum kecil, menahan air mata. Dan saya berterima kasih karena Bapak pernah jadi bagian penting dalam perjalanan saya. Tapi mulai sekarang, biarlah semua cukup sampai di sini. Ia mengangguk lemah. Aku mengerti. Tak lama kemudian Lucy dan Soleh kembali. Aku berpamitan, memberi tanda pada Lucy agar menjaga ayah Soleh baik-baik. Soleh mengangguk tanpa berkata apa-apa. Namun sebelum aku keluar ruangan, ia sempat berkata pelan. Terima kasih, Bu Putri. Saya tahu Mama Lucy beruntung punya ibu. Aku tersenyum samar. Kata-kata itu sederhana, tapi aku tahu. Itu adalah bentuk maaf yang belum terucap.
Malam itu di rumah, aku duduk di balkon sambil memandang langit. Aku merasa aneh, lega tapi juga sedih. Mungkin memang begini cara hidup bekerja. Kita belajar mencintai, lalu diuji untuk melepaskan, lalu belajar lagi bagaimana cara mencintai tanpa harus memiliki. Aku menulis di buku harianku. Kadang Tuhan tidak memberi akhir yang bahagia pada cinta tertentu, karena Ia tahu kebahagiaan yang sejati justru datang dari hati yang rela. Aku sudah cukup. Aku sudah belajar. Angin malam bertiup lembut menyinggahi wajahku. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku benar-benar merasa damai. Bukan karena cinta itu hilang, tapi karena aku akhirnya bisa berdamai dengan kenyataan. 3 bulan setelah pernikahan Lucy dan Soleh, rumah kembali terasa sepi. Semua berjalan baik. Pernikahan mereka bahagia, keluarga besar rukun, dan aku mulai terbiasa hidup sendiri lagi. Namun setiap kali aku melihat foto pernikahan itu terpajang di ruang tamu, hatiku selalu bergetar halus. Di sana ada aku, berdiri di samping Parman, 2 orang tua yang tersenyum untuk kebahagiaan anak-anak mereka. Senyum yang terlihat damai, tapi menyimpan cerita panjang yang tak mungkin dijelaskan dengan kata-kata. Suatu sore, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Bu Putri, saya sekretaris Pak Parman. Beliau ingin bertemu sebentar untuk urusan kerja sama proyek baru. Katanya penting. Aku sempat ragu. Sudah lama kami tidak bicara secara pribadi. Namun karena alasannya pekerjaan, aku pun setuju. Kami sepakat bertemu di sebuah ruang rapat kecil di kantor pusat. Saat aku tiba, Parman sudah menunggu. Ia tampak lebih kurus, tapi matanya tetap teduh seperti dulu. Terima kasih sudah datang, Putri, katanya pelan. Aku janji ini murni soal pekerjaan. Aku mengangguk, mencoba bersikap profesional. Kami membahas kerja sama antar divisi, jadwal survei lokasi, dan beberapa proposal investor. Semua berjalan lancar. Sampai akhirnya, sebelum aku pergi, ia memanggilku. Putri. Aku berhenti menatapnya. Kenapa? Soleh akan berangkat kerja ke luar kota selama beberapa bulan. Dia titip pesan padaku, tolong jaga Lucy kalau sedang sendiri. Aku tersenyum kecil. Tentu. Lucy seperti nyawaku sendiri. Aku tahu kamu ibu yang kuat. Tapi kalau suatu saat kamu lelah, tolong ingat, kamu nggak pernah benar-benar sendiri. Kata-katanya lembut, tapi cukup untuk mengguncang hatiku yang sudah berusaha tenang. Aku tak menjawab, hanya mengangguk, lalu pergi secepat mungkin agar air mata tak sempat jatuh. Beberapa hari kemudian, Lucy datang ke rumah dengan wajah murung. Ma, aku bingung. Soleh berubah akhir-akhir ini. Dia sering diam, jarang cerita, bahkan kadang seperti menjauh. Aku menatapnya lembut. Mungkin dia lelah, sayang. Pernikahan butuh waktu untuk saling menyesuaikan. Aku tahu, Ma, tapi aku sempat lihat dia buka-buka ponsel. Ada foto papa dan mama di ruang tamu waktu lamaran. Dia diam lama banget sambil bilang, kenapa hidup serumit ini? Hatiku mencelos. Aku sadar, luka malam itu, malam ketika Soleh tahu masa laluku dengan ayahnya, belum benar-benar sembuh. Dan kini luka itu mulai memengaruhi pernikahannya sendiri. Keesokan harinya Soleh datang ke rumah menjemput Lucy. Sebelum mereka pergi, ia menghampiriku. Bu Putri, katanya pelan. Saya masih mengingat malam waktu saya datang dan lihat papa di sini. Tapi sekarang saya mulai paham, cinta nggak selalu salah. Hanya kadang datang di waktu yang keliru. Aku terdiam, lalu menatapnya penuh haru. Terima kasih, Nak. Kamu sudah dewasa. Jaga Lucy baik-baik ya. Saya akan jaga, Bu. Dan saya harap Ibu juga bahagia dengan cara Ibu sendiri. Ia tersenyum, lalu pergi bersama Lucy. Aku berdiri di teras, menatap mobil mereka yang perlahan menjauh. Ada sesuatu yang hangat sekaligus perih di dada. Semacam rasa lega bercampur kehilangan. Beberapa minggu kemudian, aku menerima kabar tak terduga. Kantorku ditunjuk untuk menangani proyek besar, dan pimpinan proyeknya tak lain adalah Parman. Aku sempat terpaku lama membaca surat tugas itu. Bagaimana mungkin, setelah semua usaha menjauh, kami kembali dipertemukan. Hari pertama rapat proyek terasa canggung. Kami berdua hanya bicara seperlunya. Namun di sela pembahasan aku melihat sesuatu yang berbeda di wajahnya. Tenang, tapi penuh tekad. Aku tahu kamu ingin profesional, katanya setelah rapat selesai. Dan aku juga. Tapi izinkan aku bilang satu hal saja, bukan sebagai rekan kerja, tapi sebagai seseorang yang dulu pernah salah waktu mencintaimu. Aku menatapnya tanpa bicara. Aku nggak akan ganggu kamu lagi, Putri.
Tapi kalau suatu hari kamu butuh teman bicara, aku akan selalu ada. Bukan sebagai kekasih, tapi sebagai seseorang yang menghormati kamu sepenuhnya. Kata-kata itu menenangkan sekaligus menyesakkan. Aku tersenyum samar. Terima kasih, Pak. Itu lebih dari cukup. Kami berjabat tangan. Sebuah jabat tangan yang singkat, tapi penuh makna. Bukan tanda cinta yang ingin kembali, melainkan tanda kedewasaan dua hati yang akhirnya tahu tempatnya masing-masing. Malam itu aku pulang dan duduk di ruang tamu sendirian. Hujan turun perlahan, menetes di jendela. Aku menatap foto pernikahan Lucy dan Soleh yang tergantung di dinding, lalu tersenyum. Mungkin cinta yang paling tulus bukan yang dimiliki, tapi yang tetap dijaga agar tidak melukai. Aku menutup mata. Tidak lagi menangis, tidak lagi menyesal. Karena kali ini, aku tahu, cinta itu belum pergi, tapi ia sudah berubah bentuk. Menjadi doa yang diam-diam kutitipkan pada angin setiap malam. Hari itu terasa begitu panjang. Aku baru pulang dari survei proyek ketika kabar tak terduga datang. Parman jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Aku terdiam lama memandang layar ponsel. Pesan dari sekretarisnya singkat, tapi cukup membuat dadaku berdebar hebat. Aku ingin menjenguknya, tapi juga takut. Takut dikira belum bisa melupakan, takut menimbulkan salah paham, terutama dari pihak keluarga Lucy dan Soleh. Namun di sisi lain, hatiku berbisik lembut. Terkadang, menjenguk bukan tentang cinta, tapi tentang kemanusiaan dan rasa terima kasih. Akhirnya aku pun memutuskan datang. Rumah sakit itu sepi ketika aku tiba. Di ruang perawatan, Parman terbaring lemah, selang infus terpasang di tangannya. Aku berdiri di depan pintu, menahan napas sebelum masuk. Ketika aku melangkah pelan, ia membuka mata dan tersenyum tipis. Aku tahu kamu bakal datang, katanya dengan suara parau. Saya cuma ingin memastikan kamu baik-baik saja, Pak. Jawabku lembut. Terima kasih, Putri. Kamu nggak pernah berubah. Tetap hangat, tapi selalu menjaga jarak. Aku tertawa kecil menahan haru. Kalau saya terlalu dekat, nanti saya yang sulit. Kamu memang wanita paling kuat yang pernah aku kenal. Suasana hening beberapa saat. Hanya suara detak mesin monitor dan napasnya yang teratur perlahan. Putri, katanya akhirnya, kalau waktu bisa diulang, aku nggak akan memilih mencintaimu diam-diam. Aku akan memilih mencintaimu dengan cara yang benar. Aku tertegun, lalu tersenyum. Mungkin memang bukan waktunya, Pak. Tapi saya percaya, semua yang terjadi tetap punya makna. Kamu masih percaya takdir? Selalu. Karena tanpa takdir, mungkin kita nggak akan pernah saling belajar tentang apa arti melepaskan. Ia mengangguk pelan. Di matanya aku melihat ketenangan. Bukan lagi kerinduan yang menyakitkan, tapi rasa damai karena akhirnya bisa berdamai dengan masa lalu. Beberapa hari kemudian, aku datang lagi, kali ini bersama Lucy dan Soleh. Lucy membawa buah dan bunga. Soleh membantu memindahkan kursi. Kehadiran mereka membuat suasana lebih hangat. Parman tersenyum melihat kami. Ternyata aku dijenguk oleh dua keluarga sekaligus. Keluarga besar sekarang, Pak, jawab Soleh sambil tersenyum. Lucy menatap ayahnya dengan penuh kasih. Papa harus cepat sembuh ya. Biar nanti bisa datang kalau aku ada kabar baik. Kabar baik apa? Tanya Parman. Belum boleh dikasih tahu, sahut Lucy, tertawa sambil memeluk lengan Soleh. Aku menatap pemandangan itu, dan tanpa sadar, air mataku jatuh perlahan. Semuanya kini begitu berbeda. Cinta yang dulu terasa salah, kini berubah menjadi persaudaraan yang hangat. Malamnya, aku menulis lagi di buku catatan kecilku. Kebiasaanku yang tak pernah hilang. Tuhan, aku sudah sampai di titik ini. Aku pernah mencintai seseorang yang tak bisa kumiliki. Aku pernah kehilangan hal yang kucintai. Tapi ternyata, semua itu bukan akhir. Melainkan jalan pulang menuju kedewasaan. Aku tak lagi ingin memiliki, cukup mencintai dalam doa. Ketika menutup buku itu, aku merasa ringan. Tidak ada lagi luka. Tidak ada lagi bayangan masa lalu yang menghantui. Beberapa minggu kemudian, Parman sudah sembuh. Ia kembali ke kantor dan kami bertemu lagi dalam rapat proyek. Namun kali ini suasananya berbeda, lebih hangat, tanpa beban. Putri, katanya sambil tersenyum, aku sudah memutuskan untuk pensiun setelah proyek ini selesai. Wah, cepat sekali. Apa nggak sayang meninggalkan jabatan? Aku sudah cukup lama berlari. Sekarang waktunya berhenti dan belajar menikmati apa yang tersisa. Aku mengangguk, lalu berkata, pelan,
Kalau begitu, izinkan saya ucapkan terima kasih. Bukan hanya karena sudah membimbing saya dalam pekerjaan, tapi juga karena sudah mengajarkan cara melepaskan dengan tulus. Kami saling menatap sejenak. Tak ada kata cinta, tak ada janji. Hanya senyum penuh pengertian. Dan disitulah aku tahu kami sudah benar-benar sembuh. Malam itu aku menatap langit dari balkon rumah. Bintang-bintang berkelip tenang. Di bawah sinar lembut bulan aku berbisik dalam hati. Kadang, takdir bukan tentang siapa yang kita cintai, tapi tentang siapa yang membuat kita mengerti arti cinta yang sebenarnya. Sudah hampir setahun sejak proyek besar itu dimulai. Kantor sibuk luar biasa. Target tinggi, deadline ketat, tapi semuanya berjalan baik. Aku dan Parman masih sering berkoordinasi, meski kini suasananya jauh lebih tenang. Kami sudah benar-benar menemukan ritme yang baru. Tanpa tatapan ragu, tanpa kata yang perlu disembunyikan. Namun justru di tengah ketenangan itu, aku mulai merasa ada sesuatu yang hilang. Bukan cinta yang belum selesai, tapi arah baru yang belum kutemukan. Suatu sore, Parman memintaku datang ke ruangannya. "Putri," katanya sambil menutup berkas di meja. "Aku sudah tanda tangan surat pensiun. Minggu depan aku resmi berhenti." Aku menatapnya, sedikit kaget tapi juga bahagia untuknya. "Wah, selamat Pak. Akhirnya istirahat juga setelah puluhan tahun kerja keras." Ia tersenyum. "Aku pikir kalau terus di sini, aku nggak akan pernah benar-benar move on dari semua kenangan." Aku mengangguk pelan. Aku tahu maksudnya. Di ruangan ini banyak kisah yang tak bisa dihapus begitu saja. Tentang kerja keras, tentang ambisi, dan tentang perasaan yang dulu sempat tumbuh diam-diam. "Lalu Bapak mau kemana setelah ini?" tanyaku. "Aku mau pindah ke kampung halaman. Buka usaha kecil, mungkin toko bahan bangunan." Wah, luar biasa. Dari direktur ke pengusaha kecil, ukuran kecil itu relatif. Kalau hati tenang, apapun terasa besar. Kami berdua tertawa kecil. Suasana menjadi hangat, tapi juga sedikit sendu. Beberapa hari kemudian, kantor mengadakan acara perpisahan kecil untuk Parman. Aku diberi tugas menyampaikan sambutan mewakili tim. Saat naik ke podium, aku melihat wajahnya di antara para karyawan. Tersenyum hangat, tenang, seperti seseorang yang sudah selesai dengan masa lalunya. "Pak Parman," ucapku, "kami semua belajar banyak dari Bapak. Bukan cuma tentang kerja keras, tapi juga tentang cara menjadi manusia yang rendah hati. Terima kasih untuk semua bimbingan dan ketulusan Bapak." Aku menunduk sedikit, mencoba menahan air mata yang hampir tumpah. Setelah acara selesai, ia menghampiriku. "Kata-katamu tadi, itu pamit yang paling indah yang pernah aku dengar." "Saya hanya jujur, Pak," jawabku lembut. Ia mengulurkan tangan. Kali ini aku menyambutnya dengan tenang. Tidak ada segetaran, hanya rasa hormat dan terima kasih. "Jaga diri baik-baik, Putri. Kamu wanita luar biasa. Dunia butuh lebih banyak orang seperti kamu. Dan dunia butuh lebih banyak laki-laki seperti Bapak," balasku pelan. Kami tertawa kecil. Senyum itu menjadi perpisahan terakhir kami, setidaknya dalam urusan pekerjaan. Beberapa minggu kemudian, aku duduk di rumah sendirian. Lucy dan Soleh sedang berlibur ke luar kota. Malam terasa lengang. Aku membuka jendela, menatap langit malam yang jernih. Aku memikirkan banyak hal, tentang masa lalu yang sudah kupeluk dan kulepaskan, tentang Parman yang kini mungkin sedang menata hidup barunya, dan tentang diriku sendiri, yang ternyata juga ingin mulai dari awal. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku ingin melakukan sesuatu bukan karena kewajiban, tapi karena cinta pada hidup itu sendiri. Aku menulis surat untuk Lucy. "Sayangku, kalau suatu hari Mama memutuskan pergi ke tempat baru, jangan khawatir. Bukan karena Mama ingin menjauh, tapi karena Mama ingin belajar menjadi diri sendiri lagi. Kadang, mencintai diri sendiri juga bagian dari mencintai keluarga." Aku tersenyum setelah menulisnya. Entah kenapa, malam itu terasa berbeda. Seperti angin membawa pesan lembut bahwa aku sudah siap menjalani babak baru. Keesokan harinya, aku menelepon Parman. Bukan untuk nostalgia, tapi untuk berpamitan dengan tenang. "Pak, saya mau izin. Saya memutuskan ambil cuti panjang. Mau liburan, mungkin keliling daerah proyek lama. Sekalian refleksi hidup." "Wah, akhirnya kamu juga belajar menikmati hidup ya?" katanya sambil tertawa. "Iya, Pak. Mungkin memang waktunya." "Putri," suaranya terdengar lembut. "Semoga perjalanan kamu nanti bukan untuk melupakan, tapi untuk menemukan." Aku terdiam sesaat lalu menjawab pelan, "Mungkin memang itu tujuan saya.
Kami tertawa kecil sebelum menutup telepon. Dan malam itu, aku mulai menyiapkan koper kecilku. Di antara pakaian yang kulipat rapi, aku memasukkan buku catatanku. Buku yang berisi seluruh perjalanan batinku selama ini. Di halaman terakhir kutulis satu kalimat penutup. Sebelum aku benar-benar pergi, aku ingin berterima kasih pada hidup karena sudah memberiku cinta yang mengajarkan arti ikhlas. Aku menutup buku itu, memeluknya sebentar, lalu tersenyum. Tidak ada lagi penyesalan, tidak ada lagi air mata. Hanya hati yang damai dan langkah yang ringan untuk menatap masa depan. Pagi itu udara terasa berbeda. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bangun tanpa terburu-buru memeriksa ponsel atau menyiapkan berkas kantor. Tidak ada rapat, tidak ada target penjualan. Hanya aku, matahari, dan secangkir kopi di teras rumah. Senyumku muncul tanpa alasan. Mungkin inilah yang disebut kebebasan. Bukan karena tak punya tanggung jawab, tapi karena akhirnya tahu kemana harus melangkah. Aku memutuskan pergi ke Yogyakarta. Kota itu punya kenangan tersendiri bagiku. Dulu aku sering datang ke sana untuk urusan proyek perumahan, tetapi selalu terlalu sibuk untuk benar-benar menikmatinya. Kali ini, aku datang bukan sebagai pegawai properti, tapi sebagai diriku sendiri. Saat kereta melaju perlahan, aku menatap pemandangan sawah yang hijau luas di luar jendela. Setiap kilometer yang kulewati terasa seperti melepaskan satu beban dari masa lalu. Aku sudah tidak lagi lari dari kenangan, gumamku pelan. Aku hanya sedang menuju versi terbaik dari diriku sendiri. Di Yogyakarta, aku menyewa kamar kecil di penginapan sederhana. Setiap pagi aku berjalan kaki ke alun-alun, menikmati jajanan tradisional, mengamati orang-orang, dan sesekali membantu warga sekitar mempromosikan usaha kecil mereka. Entah bagaimana, dunia properti yang dulu kujalani mulai terasa berbeda. Kini aku tidak lagi berpikir tentang target, tapi tentang makna. Bagaimana rumah bukan hanya bangunan, melainkan tempat seseorang menemukan kembali dirinya. Itu menginspirasiku untuk membuat sesuatu yang baru. Beberapa hari kemudian, aku menulis konsep di buku catatanku. Program hunian untuk janda mandiri. Aku ingin menciptakan komunitas hunian sederhana bagi para perempuan yang pernah kehilangan pasangan, agar mereka punya tempat aman untuk bangkit dan bekerja kembali. Sebuah ide kecil, tapi terasa besar di hatiku. Aku menghubungi beberapa rekan lama di dunia properti, termasuk Parman. Awalnya aku ragu, tapi ia menjawab dengan cepat. Putri, itu ide luar biasa. Aku dukung sepenuhnya. Aku punya kenalan investor yang mungkin bisa bantu. Nada suaranya terdengar hangat, tapi tidak lagi menimbulkan luka. Kini kami berbicara bukan dengan perasaan, tapi dengan tujuan. Beberapa bulan berlalu, dan proyek kecil itu mulai berjalan. Lucy sering datang membantu bagian desain interior. Soleh mengurus sistem digitalnya. Kami bekerja sebagai keluarga, tanpa bayang-bayang masa lalu. Suatu sore, ketika aku sedang memeriksa area pembangunan, Parman datang berkunjung. Ia terlihat lebih sehat dan bahagia. Kamu berhasil, Putri, katanya sambil menatap bangunan yang mulai berdiri. Belum, Pak. Tapi setidaknya saya sudah mulai. Kamu tahu, ini impian yang bahkan tidak terpikir olehku dulu. Kamu benar-benar mengubah cara pandang banyak orang. Aku menatapnya dan tersenyum lembut. Saya hanya ingin para wanita yang pernah patah bisa punya tempat untuk tumbuh lagi, tanpa harus merasa kecil. Ia mengangguk, lalu mengulurkan tangan. Saya bangga padamu. Terima kasih, Pak, jawabku sambil menjabat tangannya. Tidak ada getaran cinta seperti dulu, tapi ada rasa hormat yang dalam. Dan mungkin rasa syukur karena kami pernah saling mencintai dengan cara yang akhirnya membuat kami tumbuh. Malam itu, aku berjalan di taman kompleks yang sedang dibangun. Lampu-lampu kecil mulai dinyalakan. Angin malam berembus lembut membawa aroma tanah dan rumput basah. Aku duduk di bangku taman, memandang ke langit. Bulan separuh menggantung di antara awan tipis. Dulu aku pikir cinta hanya tentang memiliki, bisikku pelan. Ternyata cinta sejati justru membuat kita berani melepaskan dan tetap mendoakan dari jauh. Aku menutup mata sejenak, menikmati kedamaian itu. Di sudut hatiku, ada rasa hangat yang sulit dijelaskan. Mungkin karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar damai dengan semua pilihan yang pernah kuambil. Beberapa minggu kemudian, komunitas hunian itu resmi dibuka. Banyak wanita datang dengan cerita hidup masing-masing.
Ada yang dulu kehilangan pasangan, ada yang ditinggalkan, ada yang berjuang membesarkan anak sendirian. Aku berdiri di depan mereka, memberi sambutan sederhana. Kita semua pernah jatuh, tapi bukan berarti kita berhenti berjalan. Di tempat ini, kita tidak lagi disebut janda, tapi pejuang. Karena yang kuat bukan yang tidak pernah menangis, melainkan yang tetap berdiri setelah air matanya habis. Tepuk tangan menggema. Beberapa dari mereka meneteskan air mata. Dan di antara mereka, aku melihat diriku sendiri. Putri yang dulu rapuh, kini berdiri tegak dengan senyum yang tulus. Malamnya, aku kembali menulis di buku catatan yang sudah mulai penuh. Langkah baru bukan berarti melupakan masa lalu, tapi berdamai dengannya. Aku sudah berhenti menunggu cinta datang kembali. Karena ternyata, cinta itu sudah ada di dalam diriku sendiri. Aku menutup buku itu, memeluknya erat, lalu tersenyum. Untuk pertama kalinya, aku tidak takut menghadapi hari esok. Senja itu, langit berwarna jingga keemasan. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dari Taman Hunian yang baru selesai direnovasi. Aku berdiri di beranda kantor kecil kami, memandangi deretan rumah mungil yang kini mulai dihuni, anak-anak berlarian di jalan setapak. Beberapa wanita yang dulu datang dengan wajah penuh cemas kini tersenyum lepas, sibuk menyiram bunga di depan rumah masing-masing. Hatiku bergetar lembut. Setiap tawa mereka seperti jawaban dari doa panjang yang dulu kubisikkan setiap malam dalam kesepian. Tuhan, izinkan aku membahagiakan orang lain, meski dulu aku gagal membahagiakan diriku sendiri. Dan kini, aku sadar doa itu terkabul dengan cara yang paling indah. Sore itu, Lucy dan Soleh datang berkunjung. Mereka membawa kabar gembira. Lucy sedang mengandung anak pertama. Begitu mendengarnya, aku langsung memeluknya erat. Akhirnya mama bakal jadi nenek, kataku sambil tertawa kecil. Iya ma, jawab Lucy lembut. Tapi mama janji ya, nanti harus tinggal di rumah kami beberapa bulan buat bantu aku. Wah, siapa yang bisa nolak permintaan calon ibu muda? Kami tertawa bersama. Soleh menatap kami dengan senyum hangat, lalu berkata, Bu, saya kadang mikir, kalau bukan karena ibu dan papa, mungkin saya nggak akan ngerti arti cinta yang dewasa. Aku menatapnya sejenak, tersenyum. Soleh, hidup memang nggak selalu adil. Tapi Tuhan selalu tahu cara mempertemukan orang yang tepat di waktu yang tepat. Termasuk mempertemukan papa dan ibu dulu, tanyanya sambil menatapku hati-hati. Aku terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Iya, dulu aku kira pertemuan itu hanya untuk membuatku jatuh cinta. Tapi ternyata, untuk membuatku belajar tentang arti ikhlas. Beberapa hari kemudian, aku menerima pesan dari Parman. Pesan pendek saja. Putri, aku sedang di kota. Boleh mampir sebentar ke hunianmu? Aku membalas singkat. Tentu. Pintu kami selalu terbuka. Sore itu, ia datang dengan pakaian sederhana, membawa sekeranjang buah dan beberapa buku arsitektur lama. Aku pikir buku-buku ini lebih berguna di sini, katanya. Terima kasih, Pak. Kami pasti manfaatkan. Kami duduk di taman kecil di depan bangunan utama. Angin sore berembus pelan, daun-daun berguguran di antara langkah anak-anak kecil yang tertawa riang. Kamu berhasil, Putri, katanya pelan. Semua yang dulu kamu tangisi, kini jadi alasan banyak orang tersenyum. Saya cuma berbuat kecil, Pak. Kamu berbuat besar tanpa sadar. Kami terdiam. Tak ada lagi percakapan tentang masa lalu, hanya dua orang dewasa yang sama-sama bersyukur masih diberi kesempatan memperbaiki hidup. Sebelum ia pulang, Parman berkata, Putri, ya kalau suatu hari kita nggak sempat bertemu lagi, aku cuma ingin bilang, terima kasih sudah hadir dalam hidupku. Karena kamu, aku belajar bahwa cinta bisa tetap indah, bahkan tanpa harus dimiliki. Aku menatapnya, tersenyum dengan mata yang basah. Dan karena Bapak, saya belajar bahwa melepaskan bukan berarti kalah, tapi tanda kita sudah cukup kuat untuk mencintai tanpa syarat. Kami berjabat tangan, lama. Dan kali ini tidak ada luka, tidak ada air mata. Hanya damai yang menyelimuti sore itu, di bawah langit senja yang perlahan berubah warna menjadi keemasan. Malamnya, aku duduk di kamar sambil menulis di buku catatanku. Buku itu kini hampir penuh, tapi sebelum menutupnya, aku menulis satu halaman terakhir untuk hari ini. Senja mengajariku bahwa segala yang indah memang tak abadi, tapi justru karena itulah ia berharga. Aku tidak lagi mencari cinta di luar sana, karena ternyata cinta sudah lama tinggal di dalam diriku, dalam bentuk syukur, ketulusan dan doa.
Aku menutup buku itu, memeluknya sebentar, lalu menatap langit malam dari jendela. Bintang-bintang berkelip pelan. Dan di antara cahaya itu, aku berbisik. Terima kasih Tuhan. Aku sudah tidak takut kehilangan, karena Engkau telah mengajarkanku cara menemukan kebahagiaan, bahkan dalam perpisahan. Sudah 2 tahun berlalu sejak proyek hunian janda mandiri itu berdiri. Tempat kecil yang dulu hanya sebidang tanah kini menjadi rumah bagi puluhan wanita kuat yang menata ulang hidup mereka. Setiap hari aku melihat wajah-wajah baru. Penuh semangat, penuh harapan, dan penuh cinta yang tidak lagi bergantung pada siapapun. Dan di antara mereka, aku menemukan versi terbaik dari diriku sendiri. Pagi itu, aku duduk di taman sambil menyesap teh hangat. Dari kejauhan, kulihat anak-anak bermain kejar-kejaran, para ibu saling berbagi cerita sambil menjemur pakaian. Udara segar, matahari lembut, dan burung-burung bernyanyi di pepohonan. Entah kenapa, suasana itu membuatku teringat pada perjalanan panjangku. Dari seorang wanita karier yang pernah mencintai atasan sendiri, hingga menjadi sosok yang belajar mencintai hidup apa adanya. Semuanya ternyata hanya butuh waktu dan keberanian, bisikku pelan. Waktu untuk berdamai, dan keberanian untuk mulai lagi. Lucy dan Soleh kini hidup bahagia bersama bayi kecil mereka, Damar. Setiap kali mereka datang berkunjung, rumah ini penuh tawa. Kadang aku ikut menggendong cucuku itu, mencium pipinya yang lembut, lalu berbisik, "Nak, semoga kelak kamu tumbuh jadi laki-laki yang tahu cara mencintai dengan hormat, seperti ayahmu." Soleh hanya tersenyum sambil menatapku dengan tatapan penuh hormat. "Bu, saya dan Lucy selalu merasa beruntung punya orang tua seperti ibu dan papa. Kalian mengajarkan kami arti cinta yang tidak egois." Aku hanya mengangguk. Dalam hati, aku tahu, luka lama itu telah berubah menjadi jembatan yang mempertemukan 2 generasi dalam kedewasaan cinta. Suatu sore, aku menerima surat, tulisan tangan yang kukenal dengan baik. Dari Parman. "Putri, aku menulis surat ini dari rumahku di kampung. Setiap pagi aku menyiram bunga dan mengingat taman yang dulu kita bangun bersama. Aku hanya ingin bilang, aku bahagia melihat kamu bahagia. Aku tahu, mungkin di dunia ini kita tak lagi berjalan berdampingan. Tapi aku yakin, di hati kita berdua, doa-doa kita masih saling menyapa. Tetaplah jadi putri yang ku kenal, kuat, hangat, dan penuh cahaya." Aku membaca surat itu pelan-pelan, lalu menatap langit. Tidak ada air mata yang jatuh. Hanya senyum tenang. Mungkin inilah akhir yang sebenarnya. Bukan perpisahan, tapi kelanjutan dalam bentuk yang lebih indah. Doa. Malam itu aku duduk di ruang tamu. Buku catatanku sudah penuh. Lembar demi lembar, kisah hidupku terisi dengan perjalanan panjang. Cinta, luka, kehilangan, dan kebangkitan. Aku membuka halaman terakhir, menulis kalimat penutup. Rumah bukan hanya tempat kita tinggal, tapi tempat di mana hati akhirnya bisa pulang tanpa rasa takut. Aku pernah tersesat dalam cinta yang salah, tapi justru di sanalah aku menemukan arah menuju cinta yang sejati. Cinta yang tidak lagi menuntut, tapi memberi. Kini aku tahu, bahagia bukan saat seseorang mencintaiku, tapi saat aku bisa mencintai tanpa kehilangan diriku sendiri. Aku menutup buku itu, menyimpannya di rak paling atas. Bukan untuk dilupakan, tapi untuk diingat. Sebagai bukti bahwa aku pernah berjuang dengan sepenuh hati. Keesokan paginya, aku berdiri di depan gerbang hunian sambil melihat matahari terbit. Langit berwarna jingga lembut, sama seperti hari pertama aku memulai semuanya. Beberapa penghuni keluar menyapa, "Bu Putri, mau ikut jalan pagi?" Aku tersenyum. "Boleh. Hari ini rasanya indah sekali untuk mulai lagi." Kami berjalan bersama, bercanda kecil, tertawa. Dan di dalam hatiku, aku tahu aku sudah sampai. Bukan di akhir tapi di awal dari hidup yang benar-benar baru. Cinta sejati tidak berakhir di perpisahan. Ia hanya berubah menjadi ketulusan yang terus hidup di dalam hati. Aku menatap langit sekali lagi, tersenyum, dan melangkah ringan bersama pagi yang baru.